kita harus menemukan agar mereka itu bercerai antara oksigen, panas, dan bahan bakar. Jadi tiga elemen ini yang bersatu menjadi api. Nah, ini yang kita lihat. Tekniknya itu yang hari ini akan praktekkan langsung satu. Di setiap tahun alat pemadam api ini namanya apa ya? Jadi yang disebut alat pemadam piringan atau kita sebut apa itu beratnya 0,5 kg sampai 16 kg. Di atas 16 kg itu disebut alat pemadam api beroda. Nah, kalau teman-teman lihat di gedung manapun, di lokasi manapun, termasuk di pom bensin, pasti ada ini. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kalau itu kebakaran kelas A, itu artinya kebakaran yang disebabkan oleh kayu terbakar, kertas terbakar gitu ya. Kalau kebakaran B itu penyebabnya adalah cairan, jadi artinya bensin yang terbakar, oli dan minyak. Kalau kebakaran tipe C itu disebabkan oleh korsleting listrik, ini yang bahaya sekali. Makanya nanti bagaimana cara memadamkan api itu berbeda caranya. Kalau kebakaran disebabkan oleh listrik, teman-teman bawa selang. Selang yang memang kalau sedangkan kebakaran itu disebabkan oleh aliran listrik dan itu mengandung listrik, kira-kira apinya padam atau kita ikut mati? Karena air adalah penghantar konduktor yang baik, yang positif. Jadi di sini nanti dibahas gimana Pak caranya supaya kita aman dalam memadamkan kebakaran itu. Dan ini Waalaikumsalam Pak, sekarang. Dan ini adalah salah satu alat yang memang didesain aman untuk kita gunakan. Silakan Pak, maksudnya kebakaran pabrik ini biasanya ada di pabrik-pabrik baja, pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan seperti magnesium timbangi. Jadi kalau kita lihat ada api, itu kelas kebakarannya A, B, C, D, ini berarti mahal banget harganya. Karena api yang bisa membakar bahan-bahan logam seperti ini tentu tingkat panasnya lebih tinggi. Ingat ya, pilihannya ada padan, cair, dan gas. 0,5 sampai 16 kg untuk alat yang disebut alat pemadam piringan. Jenisnya salah satunya air. Air bisa kita siram untuk memadamkan api. Tapi ada nih, kalau kebakarannya itu berupa minyak, bukan yang padam, malah nanti minyaknya menyebab apinya lebih besar. Jadi kita harus lihat kebutuhan itu. Kedua, powder atau komoditi yang ada di halaman belakang. Nanti kita lihat kebutuhannya. Ada lagi namanya pupuk atau busa. Bentuknya itu kayak sabun. Ada lagi CO2. Ini pernah lihat kan di lokasi berangkat saya? Ada ya? Ini isinya juga sih. Ada lagi yang sekarang sudah dilarang oleh pemerintah, namanya halon. Ini dilarang pemerintah karena terbukti merusak ozon. Jadi sekarang sudah tidak ada yang dijual. Kalau sekarang ada yang dijual dan ada yang menggunakan, pasti ditangkap polisi. Oke. Nah, yang kedua, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memadamkan kebakaran, amit-amit misalnya suatu saat rekan-rekan tetangganya ada kebakaran, terus namanya kita suka ada gotong royong, solidaritas, kita padamkan rame-rame ya, pakai apa? Ember ya Pak ya. Atau ada yang spontanitas menggunakan selang untuk memadamkan api di tetangga sebelah. Hati-hati, tidak dulu ini kebakarannya karena apa? Kalau ini kebakarannya karena korsleting listrik, cari dulu pusat listriknya, matikan dulu. Kalau enggak, kita niat baik, kalau itu kita baik, kita semua depan yang ada kita paham. Bukan apinya yang mati kita. Karena itu, hati-hati, perhatikan hal ini. Ada lagi namanya powder.
biasanya ada di pom bensin ya. Di pom bensin kita jangan sekali-kali mengaktifkan handphone. Sebaiknya dimatikan dulu sebelum masuk pom bensin. Sebab handphone yang kita miliki ini proses terbakarnya seperti ini. Pada saat dia ngisi bensin, kan ada uapnya tuh yang pengennya bau ya. Nah, uapnya itu keluar, begitu kita dapat SMS atau WA dari teman kita, ini memancarkan gelombang. Itu menjadi percikan api yang terbakar duluan adalah handphonenya. Dia kaget tidak lepas, akhirnya satu bensin terbakar. Itu adalah proses. Ini kalau kita lihat dari awal, ini ada dia menggunakan solusinya atau gelombang. Itu yang memancing kebakaran. Ada lagi namanya apa sih? Pneumatik atau sprinkler. Pernah kalau kita datang ke suatu gedung di atasnya ada alat seperti ini. Itu gunanya sprinkler adalah pada saat ruangan itu terbakar dengan suhu tertentu, air laksana yang di dalam yang merah ini dia akan pecah dan akan menyembuhkan air. Itu proses berdirinya yang namanya sprinkler. Ini prinsip penggunaan kapal sangat sederhana. Yang penting perhatikan arah angin kita jangan berhadapan dengan angin. Media yang terbakar apa? Kalau media yang terbakar itu adalah akibat konsleting listrik terus kita menggunakan air yang ada kita bisa kestrung. Hati-hati. Volume media yang terbakar kalau sudah 3 menit lebih baik koordinasi dengan pemadam kebakaran. Jangan menangani sendiri. Pasti apinya sudah besar. Bukan saya terbakar beberapa lama dan alat pemadam yang mati. Cara menggunakan alat ini sederhana. Tolong teman-teman nanti di lapangan dites sama Pak Parti satu persatu. Ada yang namanya pin. Ini ada di sampingnya di atas. Jadi tahap pertama ya pada saat kita ingin menggunakan ini kita lihat posisinya. Nah, sebelum saya mulai, Mas bisa berdiri di sini. Oke. Sama sini Pak. Nah, kita sering melihat ini suatu saat kalau terjadi hal lain yang tidak diinginkan, siapa lagi kalau bukan kita. Saya mau tahu gimana cara Anda bawa alat ini ke sono terus balik lagi ke sini ya. Ini alat bagaimana seolah-olah terjadi kebakaran. Gotongnya ini gimana ya? Salah nggak apa-apa. Bawa ini gimana? Ya bawa ke sono terus balik lagi. Apa menurut yang menurut Anda benar? Oke. Balik lagi Pak. Gak harus apa ya? Gak harus yang dia. Bapak pakai cara pasti juga nggak pakai STB. Mana yang paling efektif? Silakan. Mana baiknya menurut Anda? Ya.